Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur pada Allah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah ya, untuk melanjutkan segala aktivitas kita yang harus kita selalu niatkan sebagai ibadah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Video ini akan menjelaskan satu topik pembelajaran dalam mata kuliah ilmu hadis ya, yang berkaitan dengan hadis dhaif ya, sebagai salah satu bagian dari pembagian hadis dari aspek kualitas. Pekan lalu kita sudah membahas tentang hadis sahih dan hadis hasan. Pertemuan kali ini kita akan fokus kepada hadis dhaif. Secara konseptual ya, kata dhaif itu berarti lemah atau tidak kuat ya. Jadi dhaifun ya, itu bermakna lemah, lawan dari kuat. Secara istilah umumnya para ulama hadis menjelaskan bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Jadi definisi yang sangat singkat. Jadi hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Berbicara tentang kriteria hadis sahih ya, seperti yang telah kami jelaskan pada video sebelumnya tentang hadis sahih dan hadis hasan ya, hadis sahih itu punya 5 kriteria. Yang pertama ketersambungan sanad, yang kedua periwayatnya adil, yang ketiga periwayatnya dhabit, yang keempat tidak mengandung sas atau kejanggalan, dan yang kelima tidak mengandung ilat atau cacat. Ketidaktercapaian 5 kriteria ini itu akan berimplikasi kepada lahirnya berbagai macam varian dari hadis dhaif itu. Jadi 5 kriteria ini melahirkan 5 klasifikasi hadis dhaif. Ada hadis dhaif yang disebabkan karena ketidaktersambungan sanad, ada hadis dhaif akibat tidak adilnya periwayat, ada hadis dhaif yang sebabkan tidak dhabitnya periwayat, ada hadis dhaif akibat adanya sas kejanggalan pada hadis itu, dan ada hadis dhaif akibat mengandung ilat. Ya, makanya mengapa tema hadis dhaif ini menjadi tema tersendiri, karena uraiannya panjang. Ya, uraiannya panjang. Jadi teman-teman semua mudah-mudahan sudah dipahami secara konseptual bahwa hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria hadis sahih dan hadis hasan. Jika ditanya apa kriteria hadis sahih, ya mudah-mudahan masih diingat ya uraian pada video sebelumnya pada topik hadis sahih. Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama ya, seperti An-Nawawi ya, dia mengatakan hadis dhaif hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan
syarat-syarat hadis hasan. As-Suyuti mendefinisikan hadis doif adalah hadis yang hilang salah satu syarat atau keseluruhan dari syarat-syarat itu, dari syarat-syarat hadis makbul. Jadi dari 5 kriteria hadis sahih ini tidak mesti harus kelima-limanya baru menjadi doif. Jadi boleh jadi dia tersambung sanadnya misalnya, tapi pada saat kita mengkritik pribadi periwayat ternyata ada periwayat yang tidak adil misalnya, maka menjadi doif hadis itu. Hadis doifnya disebabkan karena ketidakadilannya atau ketidakdobitannya periwayat. Ya, teman-teman semua yang saya hormati, saya muliakan, kita pindah pada pembagian hadis doif yang bisa ditinjau dalam 5 aspek. Yang pertama, hadis doif akibat ketidaktersambungan sanad. Ini melahirkan beberapa hadis varian hadis doif. Yang pertama namanya hadis mu'allaq. Hadis mu'allaq. Apa hadis mu'allaq itu? Yaitu hadis yang pada sanadnya telah dibuang satu atau lebih rawi, baik secara berurutan atau tidak. Jadi ada rawi ya, atau ada sanad yang dihilangkan, ya, jadi digugurkan. Biasanya ini di awal di tabakah sanad kedua atau ketiga yang digugurkan. Ya, misalnya hadis ya dalam riwayat Imam Bukhari, qala Malik an-Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah anin Nabi la tufadilu bainal anbiya. Ini contoh hadis mu'allaq. Kenapa dia menjadi mu'allaq? Karena Imam Bukhari langsung menyebut Imam Malik. Ya. Jadi tadi dikatakan qala Malik. Jadi Imam Bukhari mengatakan qala Malik. Nah, padahal Imam Bukhari tidak pernah bertemu dengan Imam Malik. Itu artinya ada sanad yang digugurkan sebelum Malik. Jadi ada sanad yang di atasnya Bukhari, itu yang digugurkan. Gugurnya sanad setelah Bukhari itulah yang menyebabkan dia menjadi hadis mu'allaq. Nah, yang kedua ada namanya hadis mursal. Ya, hadis mursal ini juga jenis hadis doif akibat ketidaktersambungan sanad. Nah, kalau tadi sanad yang gugur itu sanad kedua setelah mukharij, ya, maka kalau hadis mursal ini hadis yang gugur perawinya dari sanadnya setelah tabi'in. Ya, setelah tabi'in. Ya. Jadi Nabi, sahabat, tabi'in. Setelah tabi'in digugur, jadi yang gugur ini adalah sahabat biasanya. Makanya ada nanti istilah mursal sahabi. Ya, mursal sahabi. Nah, contohnya misalnya qala Malik an Ja'far bin Muhammad an abihi an Rasul sallam qudiya bil Yamani wasyahid. Ya. Ini contoh hadis mursal. Yang ketiga ada namanya hadis munqati. Hadis munqati itu hadis yang sanadnya tidak bersambung dari semua sisi, atau suatu hadis yang di tengah sanadnya gugur seorang perawi atau beberapa perawi yang tidak berturut-turut. Jadi pada dasarnya yang tadi itu mu'allaq, mursal, yaitu munqati juga, ya, munqati juga. Cuma kalau tadi mu'allaq itu gugur pada sanad kedua, ya, setelah mukharijul hadis. Kalau mursal itu gugur setelah tabi'in, yaitu sahabat, ya, maka munqati ini di berbagai macam lini, di berbagai macam tingkatan,
jika dia mengalami keterputusan sanad, maka dia dikategorikan sebagai hadis munqati. Ya, misalnya apa yang marawahu Abdul Razak an Sauri an Abi Ishaq an Zaid bin Yasik an Huzaifah, ya, marfu'an. Ya, jadi ini contoh hadis yang munqati. Ya. Yang keempat, hadis mu'dhal. Ya. Jadi mu'allaq, mursal, munqati, mu'dhal. Kalau mu'dhal ini hadis dhaif yang terputus sanadnya secara berurutan. Ya. Jadi dua sanad yang putus, maka dia mu'dhal. Nah, jadi misalnya saya, kemudian guru saya, baru gurunya guru saya, maka saya menggugurkan dua guru di atas saya langsung ke, ini mu'dhal nanti kasusnya, ya, mu'dhal. Nah, yang kelima mudallas, ya, mudallas. Jadi ada satu bentuk keterputusan sanad akibat dia menyembunyikan, ya, menyembunyikan gurunya. Mungkin dia sudah tahu bahwa gurunya ini tidak memiliki kualifikasi baik, ya, maka supaya tidak merusak hadis, dia gugurkan, dia sembunyikan sanad gurunya itu. Ini masuk kategori tadlis. Jadi hadis yang diriwayatkan dengan menghilangkan rawi di atasnya. Nah, kemudian para ulama membagi dua bentuk tadlis itu. Ada tadlis isnad, jadi hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, namun ia tidak mendengar hadis tersebut langsung darinya. Ya, jadi dari sisi waktu, ya, waktu kesezamanan, ya, kebersamaan zaman hidup itu diyakini mereka sezaman. Tapi meskipun dia sezaman, dia tidak pernah mengalami pertemuan langsung, ya, pertemuan langsung dengan orang yang bersangkutan, ya, sehingga dia masuk kategori mudallas. Ya, jadi dia hanya membawa informasi bahwa dia itu sezaman, gitu. Tapi kesezamanannya atau kebersamaan hidup dalam jangka waktu yang tertentu itu tidak ada indikasi bahwa mereka itu sempat berjumpa atau bertemu. Yang kedua adalah tadlis qat'i. Ya, apabila perawi menggugurkan beberapa perawi di atasnya dengan meringkas, ya, menggunakan nama gurunya, atau misalnya perawi mengatakan telah berkata kepadaku, ya, kemudian dia beberapa saat dan melanjutkan al-amasi umpamanya. Hal seperti ini, ya, itu mengesankan seolah-olah ia mendengar dari al-amas secara langsung, padahal yang tidak. Ini tadlis qat'i. Ada juga namanya tadlis atof, ada tadlis taswiyah, ada tadlis suyu. Ya, ini saya kira banyak macam tadlis saja yang menjadi penyebab munculnya hadis mudallas. Ya. Jadi hadis dhaif akibat ketidaktersambungan sanad itu melahirkan ada beberapa varian hadis dhaif, dari mu'allaq, mursal, munqati, mu'dhal, dan mudallas. Jadi ada 5. Nah, jadi kalau teman-teman ditanya, coba sebutkan hadis-hadis dhaif, ya, yang disebabkan karena ketidaktersambungan sanad. Nah, maka mu'allaq, mursal, munqati, mu'dhal, dan mudallas. Nah, yang kedua, ada varian hadis dhaif, kedhaifannya disebabkan karena cacat pada rawinya. Ya. Misalnya cacat pada aspek keadilan. Nah, demikian pula cacat pada kedobitan. Ini melahirkan 5 bentuk hadis dhaif. Nah, kalau misalnya yang berkaitan dengan keadilan itu biasanya dia dusta, atau ada tuduhan dia berdusta, atau dia fasik, dia bid'ah, atau dia al-jahalah, dia majhul. Itu
itu berarti dia tidak adil. Nah, kalau dia aspek kedobitan, itu misalnya kesalahannya sangat buruk atau buruk hafalannya, banyak kelalaian ketika menyampaikan riwayat, banyak wahamnya, ya, akibatnya bahkan dia seringkali menyelisihi, ya, rawi-rawi yang lain dalam menyampaikan sebuah hadis. Nah, akibat keadilan dan kedobitan periwayat, jika tidak adil tidak dobit, maka yang pertama dia melahirkan hadis maudhu, hadis palsu. Ini hadis doif yang paling parah, ya, karena dibuat oleh orang yang tidak adil, ya, kemudian dia menjual atau mengatasnamakan Nabi, seakan-akan Nabilah yang mengucapkan hadis itu maudhu. Nanti kita akan bahas pada topik berikutnya tentang hadis maudhu itu, ya. Yang kedua, hadis matruk. Hadis matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang disangka suka berdusta. Jadi ini keadilan juga ini, ya, keadilan. Kok ini disangka, ya, disangka berdusta. Kalau tadi maudhu itu betul-betul dia kazab, jadi dia wada'un, dia pembuat hadis palsu memang. Jadi dia spesialisasi pembuat hadis palsu. Jadi pribadinya betul-betul rusak. Nah, kalau ini matruk itu baru disangka. Jadi ada persangkaan bahwa dia itu berdusta, yang suka berdusta. Ya. Jadi maudhu, matruk, ya. Kemudian yang ketiga mungkar. Ya, mungkar. Ini hadis doif yang disebabkan karena perawinya menyalahi perawi orang yang dipercaya. Dia mengingkari, ya, periwayatan yang disampaikan oleh periwayat yang adil, yang sikoh, maka dia menjadi mungkar, ya. Jadi ini aspek kedobitan, ini mungkar. Nah, yang keempat hadis majhul. Ya, hadis majhul. Jadi ini hadis hanya diketahui seorang saja, ya, tanpa ada informasi apa dia cacat atau dia adil. Jadi ini periwayat bisa masuk kategori tidak dikenal, gitu, ya, tidak dikenal. Ini majhul. Ya. Yang kelima mubham. Ya, mubham, hadis yang tidak menyebutkan nama orang dalam rangkaian sanadnya. Jadi dia menyembunyikan, ya, dia tidak menyebutkan, ya. Itu yang kelima. Jadi tadi maudhu, matruk, mungkar, majhul, mubham, ya, mubham. Itu yang kelima. Yang keenam ada namanya hadis saz. Ya, hadis saz, hadis yang bertentangan dengan hadis lain yang riwayatnya lebih kuat. Ini pertentangan ini akibat ketidakdobitannya. Ini akibat ketidakdobitannya. Hadis saz. Yang ketujuh hadis maklub. Hadis yang karena tidak kuat hafalannya kemudian redaksi matanya terbolak-balik. Ya, itu maklub. Ya, memutarbalikkan redaksi matan hadis. Ya, ada misalnya pengalaman saya, misalnya contoh tentang hadis isbal. Nah, itu contoh yang maklub, misalnya karena varian redaksi hadis yang berbeda-beda. Misalnya innallaha la yanzuru ila man jarra syaubahu khuyala. Sesungguhnya Allah tidak melihat orang. Ada juga la yanzurullah man jarra syaubahu khuyala, atau man jarra syaubahu khuyala. Ini contoh maklub. Contoh maklub. Yang kedelapan mudraj. Ya, mudraj itu, ya, akibat ketidakdobitan sehingga banyak sisipan dalam hadis itu yang merusak makna dari hadis itu. Nah, jadi ada sisipan. Kalau maklub terbolak-balik, ya, ini mudraj sama dengan ziyadah, sisipan tambahan, gitu. Yang kesembilan musahaf. Ya, musahaf ini juga akibat ketidakdobitan, ketidakkuatan daya hafal, sehingga dia mengubah huruf biasanya. Ya, jadi beberapa huruf yang diubah. Ya.
dan itu bisa menjadi musahaf gitu ya. Ada lagi mutarab, mudarraj, muallal, musalsal, mukhtalid ya. Dan itu cukup banyak saya kira ya pembagiannya. Kemudian dari sisi amalia pengamal hadis dhaif ini ya, pada dasarnya hadis dhaif itu tidak boleh diamalkan bila dibandingkan dengan hadis sahih dan hadis hasan. Namun demikian para ulama kemudian melakukan pengkajian terhadap kemungkinan dipakai dan diamalkan hadis dhaif sehingga terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Ya. Ada 3 pendapat ya paling tidak. Yang pertama, hadis dhaif tidak bisa diamalkan secara mutlak. Ini mutlak tidak boleh. Ya, ini yang dipegangi oleh Yahya bin Ma'in, oleh Bukhari, oleh Muslim, Ibnu Hazm dan Abu Bakar Ibnu Arabi. Yang kedua, hadis dhaif bisa digunakan secara mutlak. Ini kebalikan dari pertama. Ya. Keduanya berpendapat bahwa hadis dhaif lebih kuat dari ra'yu. Ya, dari pikiran. Jadi daripada Anda berdalilkan dengan akal, rasio, yang lebih baik Anda berdalilkan hadis dhaif. Ya, dan sekali lagi mungkin kedhaifannya tidak parah. Jadi ya kedhaifan, kesahihan hadis kan masih wilayah ijtihadi gitu ya. Jadi sepanjang dia tidak mengalami kedhaifan yang keras, ya, maka saya kira tidak ada masalah untuk mengamalkan hadis dhaif. Yang ketiga, sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dhaif boleh digunakan dalam masalah fadhailul a'mal, keutamaan beramal. Jadi memotivasi diri untuk beramal bisa menggunakan hadis dhaif. Nah, cuma pengamalan hadis dhaif untuk menumbuhkan motivasi beramal dengan beberapa syarat ya, misalnya kelemahannya tidak terlalu parah ya. Yang kedua, apa yang ditunjukkan hadis itu juga ditunjukkan oleh dalil lain yang dapat dipegangi. Nah, yang ketiga, jangan diyakini ketika mengamalkannya bahwa itu hadis dari Nabi. Nah, itu syarat ya, kebolehan kita mengamalkan hadis dhaif untuk memotivasi diri beramal. Nah, kemudian ya, kitab-kitab hadis yang mengandung di dalamnya hadis dhaif ya, misalnya kitab Mujam At-Tabrani ya, ada Mujam Al-Kabir, Mujam Al-Awsat, Mujam As-Shaghir, kemudian Kitabul Afrad karya Ad-Darqutni ya, atau kumpulan karya Khatib Al-Baghdadi ya. Itu adalah kitab-kitab yang berisikan hadis dhaif, atau yang sekarang ini populer misalnya kitab Albani ya, silsilah hadis dhaif ya, silsilah hadis dhaif. Ya, teman-teman semua, saya kira ini penjelasan singkat saya untuk mempertajam ya materi teks yang saya bagikan ya. Mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi saya dan kita semua tentang hadis dhaif itu. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.